Assalamualaikum. Sambil menunggu yang lainnya, ngabuburit biasanya kan kita masak ya. Tapi kali ini kita akan ngobrol bareng, ngabuburit bareng dengan Banihan. Banihan ini relawan dari Malang, Sedekah Oksigen ya. Sedekah Oksigen yang di Malang. Terus Banihan akan berbagi cerita bareng kita terkait dengan dunia kerelawanan dan juga autisme. Kira-kira ada korelasinya nggak sih? Nah, nanti kita tahu jawabannya setelah kita berhasil membuat Mbak Nihan bergabung dengan kita. Halo Mbak Utami Kurniawati, selamat sore. Menunya apa ini? Menu takjil dan berbuka hari ini. Oke, mudah-mudahan udah kelar ya. Jadi bisa simak obrolan kita, ngabuburit bareng Sedekah Oksigen dan juga Asa Perempuan. Oke. Saya akan coba pakai headset ya. Ditunggu ya Mbak Utami ya. Kita tunggu teman-teman yang lainnya yang pengen ngobrol bareng gitu kan. Nanti bisa tanya juga. Nanti bisa tanya-tanya juga terkait dengan kesibukan atau kegiatan Mbak Nihan juga kegiatannya Rehan. Yang mau tanya boleh. Halo. Halo Mbak Wide, apa kabar? Mbak Wide, sore ini mudah-mudahan udah kelar ya. Halo Mbak Fani. Mbak Fani juga udah gabung sambil kita tunggu Mbak Nihan untuk bergabung. Kita masih di kantor. Saya sapa-sapa dulu ya. Afristasari. Halo Mbak. Sama-sama. Kecil suaranya. Iya, saya juga ngerasa kayak gitu. Kecil ya, bentar ya. Sepertinya ada masalah dengan volumenya ya. Oke. Gimana Mbak Fani? Udah ya? Oke. Kecil suaranya. Masa sih? Ini Mbak Nian udah gabung sama kita belum ya? Halo Pak Wari. Oke. Ini pakai IG-nya Pak Wari bukan? Halo Ferawati Indianda. Oke teman-teman, kita akan ngobrol bareng di ngabuburit bareng Sedekah Oksigen sore ini di live Instagram Sedekah Oksigen. Oke, suara saya memang agak serak-serak becek gitu ya, karena memang agak flu. Oke, Banihan, wait, Banihan pakai IG-nya siapa ini? Halo Mbak Pagit, Hanifah.han06. Oke, Rizky Rizky Umairo. Oke. Iya. Oke, kita masih menunggu Bandihan untuk bergabung dengan kita. Nanti kita akan langsung ngobrol dengan Bandihan. Sebetulnya ini baru pertama bisa ngobrol sama Bandihan secara langsung walaupun virtual. Karena biasanya kita via chat gitu ya.
Nah, wajah saya kelihatan ya. Coba, gini aja. Gelap ya tapi ya. Mbak Dewi Purwiyanti. Halo buat teman-teman, kita tunggu Mbak Nihan bergabung ya. Di ngobrol bareng, di ngabuburit bareng. Ngabuburit bareng Sedekah Oksigen dan Asa Perempuan. Jadi kalau bicara dunia kerelawanan itu mungkin saya nggak ada apa-apanya dibanding teman-teman ya, dibanding teman-teman yang lebih senior, yang lebih berpengalaman, yang lebih bisa all out gitu kan ya. Tapi mudah-mudahan dari yang saya nggak tahu apa-apa ini atau kurang pengalaman ini, sore ini kita bisa share, kita bisa dapat informasi banyak dan kaitannya dengan autisme. Ada korelasinya nggak sih? Terus Mbak Nihan ini nantinya juga akan ngobrol banyak seputar kegiatan, kemudian punya anak yang spesial, yang saya juga penasaran gitu kan. Saya pengen langsung menyapa Raihan nantinya. Oke, sebelumnya saya mau sapa dulu. It's underscore Adi 05, Jilbab underscore modern 123, Syaukat 92. Halo Kak Ukat. Kemudian ada Mbak Fatria. Ada Mbak Zila. Masih gelap Mbak Wide? Mudah-mudahan nggak gelap ya. Oke. Bagaimana? Mbak Nian sudahkah bisa gabung sama kita? Oke, wait. Mbak Nihan. Oke, teman-teman, sambil menyiapkan segala sesuatunya, menu takjil, menu berbuka, ngabuburitnya kita sambil dapat informasi terkait relawan dan autisme. Nah, ini merupakan salah satu bentuk apa ya? Bukan program, boleh dikata program virtual, di mana kita bisa komunikasi, kita bisa silaturahmi walaupun secara virtual. Dan kita bisa dapat informasi banyak juga dari teman-teman. Apa sih, teman-teman juga bisa dapat informasi juga tentang sedekah oksigen. Apa sih sedekah oksigen itu? Gitu kan ya. Kita selalu hadirkan tema-tema yang berbeda. Harapannya teman-teman ini nggak bosan dan dapat tambahan informasi lagi. Dapat. Oke, Mbak Nihan udah. Wait. Oke, Mbak Nihan udah ada. Oke. Saya coba mengundang Mbak Nihan. Oke. Mudah-mudahan jaringannya, sinyalnya oke ya. Jadi bisa diterima suara saya, suara Mbak Nihan, dan juga saya bisa menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan. Halo Mbak Nihan, Assalamualaikum. Halo Mbak Tia, salam. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak? Baik, ini Mbak kenapa di tempat saya volumenya jadi kecil ya? Masa? Oh kecil ya? Iya. Padahal ini sudah echoing. Oh, gitu kah? Iya. Mbak Nihan lagi sama siapa sekarang? Halo, iya Mbak Tia. Lagi sama siapa sekarang? Ada Rehan di sana? Nanti kita ngobrol sama Rehan. Rehan kayaknya menunggu dipanggil nanti dia. Oh gitu, oke. Oke, kita salam dulu ya Mbak ya. Buat teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum semua yang sudah hadir.
Banian, ini hari Rabu 5 Mungkin Mei kita, 2021 kita mulai obrolannya di jam 4 lebih dikit. Nah, Banian, sebelumnya kan kita sudah pernah ngobrol kan ya? Iya, suaraku yang echo nggak ya? Sebenarnya tak mana, Tapi saya nggak merasa echo. bentar ya Mbak ini, aku matikan dulu audio yang ada di situ yang ada nggak Siap. feedback, Oh, suara feedback. Banian yang echo. Oke, siap. Oke, Banian udah siap? Oh, oh, ini Sudah siap ini akan saya kenapa ditanya-tanya? suaranya Mbak Tia suka? Kenapa? Suaranya Mbak Tia kecil. Oh gitu ya? Suara saya kecil padahal ini volume udah maksimal ini. Oke. Mbak Nian boleh dong cerita gimana Mbak Nian bergabung dengan Sedekah Oksigen awalnya? Nggak begitu jelas. Gitu ya? Oke. Gimana awal mula Mbak Nian bergabung dengan Sedekah Oksigen? Oh, oke. Sebenarnya dari sebenarnya berteman hanya dengan Mbak Fan Mm-mm, di Facebook. mm-mm, Terus saya baca waktu itu 15 apa ya, 16 itu tentang sedekah oksigen waktu kejadian kebakaran hutan. Terus mm-mm, founder sedekah oksigen Can apa bencana asap waktu itu. Terus saya ngikutin terus saya ikut terus tertarik gitu rasanya kayak terpanggil ikut. Saya masih sebatas reshare saya share ulang mm-mm. apa yang dilakukan oleh. Nah, sampai akhirnya ada di SO bikin program saya. Nah, di situ titik temu kayaknya klub dan kebutuhan saya sering ngajak Rehan keliling memenuhi permintaan Rehan untuk berkeliling program bagi nasi ini. Dan dari situ terus saya ajukan boleh nggak saya melamar gitu. Hmm, Terus melamar saya mulai dulu belajar ya jadi prosesnya ya. ya. Mm-mm, mm-mm. Oke. Mbak Nian, dari kegiatan kita di SO kan namanya sedekah nasi Jumat ya, sedan Jumat ya. Mm, mm. Dari situ Iya, awal mula Mbak Nian apa namanya melamar pengen jadi relawan. Pada saat itu selain Mbak Nian merasa aku pengen ikut di kegiatan SO, apalagi yang mendasari Mbak Nian akhirnya saya mau ikut kegiatannya SO, kemudian saya mau mengajak anak saya juga karena kan teman-teman juga harus tahu yang lagi simak obrolan kita ini kayak judulnya kan relawan dan autisme ini ada korelasinya nggak sih kan begitu ya. Nah kemudian sebetulnya banyak juga sih pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tapi ya itu dulu. Selain melihat kegiatannya SO dari postingan-postingan itu, apa sih yang membuat Banihan tergerak dan ingin mengajak Rehan ikut kegiatan itu juga? Dan siapa Rehan itu? Ini berarti kenalan dulu ya. Ini sebenarnya anak bukan sebenarnya memang anak pertama saya. Anak pertama Rehan, 13 dia penyandang autism. Ini anak yang kedua kembar umur 10 tahun. Kebetulan juga salah satu jadi di rumah ini ada paket double spesial gitu. Nah, Maaf, Mbak Nian bisa diulang? Ini suaranya Mbak Nian putus-putus. oh iya Anak Kak. pertama Rehan. Rehan anak pertama saya 3 Mm-mm. tahun.
dia penyandang autism. Kemudian ini anak kedua nih yang di belakang. Raka dia kembar. Salah satunya juga kebetulan autism. Jadi ada dua anak autism didampingi setiap hari. Terus tadi berkaitan dengan banyak kenapa hubungan relawan. Sebenarnya saya dari awal bawa itu di dalam rumah. Tapi juga berkegiatan di luar rumah. Itu yang pertama. Yang kedua untuk melakukan kegiatan sejak saya menikah. Dengan adanya anak autism saya nggak mau panggilan untuk saya kegiatan sosial itu saya dibatas. Maka ketemu SO, ini klub jadi kebutuhan dan tersediaan kendaraan gitu loh. Saya bisa bareng SO dengan kolaborasi untuk memenuhi kebutuhan saya dan juga bergerak dalam keadaan kalau akan bertahan lama kalau saya cakap nanti nggak ada yang saling menguatkan itu. Nah, kemudian apa hubungannya lagi? Kenapa kok autism ada orang tua dengan anak spesial masih bisa menyelaraskan menjadi relawan sesuai dengan kami mampu. Mbak Tia suaranya sudah jelas kan? Iya, ini suaranya putus-putus nih saya terimanya Mbak Nihan. Oh iya. Iya. Jadi pada saat itu ini katanya Mbak terus keluar dulu coba kita Oke ya sebentar ya permisi. Oke, buat teman-teman yang sudah tune in di Ngabuburit Bareng Sedekah Oksigen bareng Asa Perempuan juga, kita lagi ada topik yang menarik ini, relawan dan autisme. Dan memang sebetulnya nggak ada korelasinya, tapi ternyata pada kenyataannya ada, dan ini dilakukan oleh seorang Nihan. Nah, mungkin informasi saya katakanlah kalau ada yang salah saya disclaimer dulu karena sempat echo gitu ya, jadi saya juga nggak begitu jelas mendengarkan penjelasan Mbak Nihan. Tapi yang saya tangkap adalah Mbak Nihan ini adalah seorang ibu dengan anak yang spesial, berkebutuhan khusus, dan melalui kegiatan sedekah nasi Jumat, Mbak Nihan ini bisa mengajak anak sulungnya, Rehan, yang notabene adalah spesial, bisa ikut. Dan juga saya penasaran, sebetulnya apa sih yang dirasakan Rehan ketika bisa keluar dari rumah. Kemudian apakah Mbak Nian sudah memperkirakan resiko-resiko yang terjadi jika Rehan ini diajak keluar? Maksudnya resiko di sini adalah bagaimana tingkat fokusnya Mbak Nian gitu ya ketika membagikan nasi, kemudian berkegiatan gitu ya, kemudian fokusnya juga melihat ke Rehan. Dan yang kita tahu untuk bisa melepas Rehan ke masyarakat tentu butuh latihan, butuh kepercayaan untuk bisa mengajak Rehan beraktivitas. Kita akan coba bergabung lagi sama Mbak Nihan ya. Oke, Mbak Nihan. Halo, tes dulu Mbak. Oke, cek. Oke, bisa masuk ya Mbak? Masih eko nggak sih? Enggak sih, tapi mudah-mudahan sudah tidak eko dan tidak putus-putus.
Oke, silakan. Oke, Mbak Mbak Nihan ini kan diberikan amanah ya sama Allah ya, Rehan dan Raka, betul Mbak ya? Ya, betul. Yang jadi sebelumnya saya nuwun sewu kalau nantinya kata-kata saya ini agak agak gimana gitu ya Mbak Nihan ya, karena saya mencari padanan kata yang supaya Mbak Nihan nggak tersinggung dan teman-teman juga paham gitu kan ya. Em, Punya anak berkebutuhan khusus menyandang autisme, gimana sih Mbak rasanya Mbak? Hmm, rasanya campur-campur banget ini Mbak. Sekarang perjalanan ini kadang juga masih up and down, tapi setidaknya saat ini pada saat down kami segera menyadari untuk kembali bangkit. Pada saat kami selalu itu nah, yang penting di rumah ini pada detik saya bertemu dengan seorang beri nasihat supaya ibu harus bersedekah. Ibu harus banyak bersedekah. Hanya ada diri sendiri, keluarga sendiri. Tapi bagaimana ibu juga bisa membantu keluarga yang lainnya dengan apa saling sharing, kemudian saling kekuatan, bisa berbagi makanan. Saya ingat sekali, cobalah berbagi makanan karena semacam rilis untuk dia supaya nggak panas tegang terus. Dan itu terbukti Mbak Tia. Oh ya. Terbuktinya gimana Mbak? Terbukti bahwa pada saat saya di dalam melakukan sharing, saya welcome dengan keluarga lain yang ingin chat bukan Bu, saya minta WA, saya ingin oke. Meskipun saya nggak ngasih solusi atau misalnya solusi saya nggak jadi sebuah energi baru. Karena setiap hari saya hanya energi kami semua bisa mendampingi fresh setiap hari. Nah, termasuk juga berkeliling berbagi jadi di rumah. Pernah juga ada masih ngapain sih di luar rumah dulu lah gitu. Tapi kami sudah melakukan dan ternyata dengan kami coba membagi waktu ada porsi di luar, ada waktu kami prioritas untuk internal yang di luar eksternal untuk berbagi untuk berkali-kali itu terjalan. Oke. Jadi sebelumnya sebelum sekarang all out fokus untuk membersamai Rehan dan Raka, Mbak Dian kesibukannya apa? Sudah menikah sih hanya dengan aja dengan kondisi ternyata diagnosanya akhirnya fokus ke anak-anak juga saya dan satu orang teman saya melatih itu cikal bakal saya masuk sudah dan punya anak-anak. Saya mendirikan taman baca gratis itu semacam rumah pintar gitu. Tapi kan itu hanya untuk lingkungan sekitar saja. Saya hanya berpikir ini tempat desa saja. Saya belum sampai kepikir karena sensori ayah bisa dengan kegiatan saya. Relawan bisa menjadi ajaran anak saya. Tadi saya ketemu Ini Rehan apa Raka? Ini Raka. Oh Raka. Assalamualaikum Raka. Dadah. Dadah. Salam. Oke. Raka umur berapa sekarang Mbak Nihan? Raka ini 10 tahun. Dia yang non verbal. Jadi banyak dengan alat bantu visual.
komunikasinya. Tapi dia juga ikut loh bantu relawan. Gimana, Mbak? Raka juga ikut bantu jadi relawan saat kami packing. Nah, Raka bagian angkat tuh Mbak. Wey, pinter, hebat nih. Ya, jadi masuk pembelajaran bil minyak gitu. Nanti saya nunjuk arbola. Saya ambil gambar minyak di HP, ambil minyak, nanti dia ambil minyak masuk tas, ambil kecap, lalu ambil mie masukkan ke tas. Pembelajarannya mengidentifikasi benda, ada usaha motornya karena gitu ya. Kalau Rehan sendiri umur berapa, Mbak? Rehan umur 13 tahun. 13 tahun. Dan apa namanya, untuk bisa melibatkan anak-anak, awalnya itu Mbak Nihan yang mengajak atau mereka yang penasaran? Apa kok ngelek ya Mbak? Oh, oke. Iya. Saya pasti yang karena mereka memang anak autism, mereka harus kita ajari satu-satu. Oke. Ini dilakukan, boleh dilakukan, harus kita ajari Mbak Tia. Kita nggak bisa langsung muncul ini ada. Misalnya waktu pertama itu saya jelas Ren suka keliling. Kita sekalian bagi nasi enggak. Maunya nggak mau dari motor. Yang kita mau kasih tuh takut. Ya, iya betul. Nggak mau turun, nggak mau betul. Insecure dia. Jalannya waktu. Betul. Berjalannya waktu pelan-pelan tapi nggak mau lihat. Jadi gini. Nih. Tuh. Sampai sekarang dia sendiri, kadang juga mau diajak mau foto enggak, misi mau foto gitu enggak. Kita panggil aja ya Rehan. Ya, boleh. Panggil Mbak. Saya juga pengen ngobrol nih sama Rehan. Ya. Menyapa dulu. Mas Rehan, yuk. Ikutan mama yuk. Buat teman-teman yang udah gabungan, selamat sore semuanya. Kita di ngabuburit bareng Sedekah Oksigen dan Asap Lawan. Ini Mbak Nihan lagi manggil Rehan. Halo Rehan, assalamualaikum. Mas, boleh. Dipersilakan mama. Halo. Halo Rehan, kenalin aku Tia. Rehan apa kabar? Baik, alhamdulillah. Rehan, Tia boleh tanya nggak ke Rehan? Mau tentang vaginasi? Iya dong, Tia penasaran nih. Coba Rehan cerita seputar kegiatan vaginasi. Kayaknya harus ada dilema. Mama boleh ya? Put. Terus Rehan tahu nggak yang vaginasi namanya apa? Keliling. Namanya gram-gramnya. Bagian nasi. Keliling. Dan. Pertama kali vaginasi itu tanggal berapa? Naik 2006. Saya aja lupa Mbak, bulan Mei tahun 2016. Oh, ini juga sekarang bulan Mei. Waktu itu Rian masih berapa sih? 5 tahun ya? Masih kelas 1. Sekarang kelas berapa? Kelas. Mau apa? Tunggu Mas dulu. Tia mau lagi boleh? Mau. Silakan ya. Oke. Ya. Rehan paling seneng kalau bantuin. Sudah selesai. Belum. Rehan paling
paling suka kalau bantuin di sedan Jumat itu Berapa pertanyaan? Heeh. Yang paling seneng 10 bagian ya. apa kalau bagiin di sedan Jumat itu, Rehan? Oh, Rehan paling sering up di sedan itu. Vaksinasi dan lihat keliling-keliling. No, bagi nasi sambil keliling-keliling ya. Oke. Lihat keliling-keliling lihat apa? Mm-mm. Dukung apapun. Oke. Kenapa Rehan seneng keliling-keliling? Kenapa Rehan senang berkeliling? Hanya mau lihat gedung apa. Misalnya apa sih gedungnya? Dan lain-lain. Apa? Mall. Oh, Lewat aja. Mall. Rehan biasanya kalau mau ngasih Saya. Mama tanya bagi nasi bagaimana caranya? Iya. Caranya dia ketemu siapa dulu? Ketemu. Terus siapa lagi? Pak Becak. Pak Beca. Oke. Terus nasinya diapakan? Dikasihkan ke Orang. orang. Ren suka bagikan nasi. suka. Oke. Dadah. Lagi. Rehan mau kemana? Ini masih ada mau tanya lagi. Ren katanya mau jadi apa? Jadi rumah. Bagian apa? Bagian makhluk. Namanya IT. Tahu IT. Itu ada yang bagian ini Kak Fani. Coba dibaca. Keliling apa Rehan? Iya betul. Lihat apa Lihat Rehan? kota apapun. Pulang. Dadah. Itu yang hai juga Kak Nopenda. Halo Kak Nopenda. Yang dibaca. Lihat. Dibagi nasi. Enggak. Semangat. Pinter. Dadah. Oke. Gak apa-apa sih. Rehan kalau misalnya Rehan mau kemana kok cepat-cepat mau dadah terus mau kemana? Mau keliling apapun. Mau keliling apapun. Sore ini mau kemana? Saya mau kemana sore ini? Mau puasa. Mau buka puasa. Oi, keren ini. Rehan puasa? Puasa. Alhamdulillah. Salam dulu sama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Rehan. Mbak, ada pertanyaan dari Mbak Fani juga nih. Habis bagi nasi dikasih hadiah nggak Rehannya Mbak sama Mbak Nihan? Biasanya sih dia dalam keliling Mbak. Jadi berkeliling itu jadi program bukan reinforcement atau motivasi atau kuat pembelajaran dia selama minggu. Kalau dia pembelajaran selama seminggu kerjasamanya oke, apalah relasi masih dalam batas yang kagetkan, maka dia bagikan itu menjadi motivasi dia. Dia suka berkeliling, hanya berkeliling, kalau dikasih, kan juga berkeliling juga nyari siapa yang bisa dikasih, kemudian mengucap salam, memberikan. Ada yang nanya masih ngumpulin nasi. Iya bener. Masih Kak Mbak? Masih, ini tadi barusan dari budenya gitu kan, untuk ya Kak. Masih dia kumpulin.
Ya, Mbak tapi betul. Jadi memang Heeh. ya dari si itu sebenarnya rewardnya adalah tugas itu berkeliling. Rewardnya berkelilingnya, tapi dalam berkeliling itu bagaimana percuma aja ngabisin bensin, itu nggak boleh, nggak ada tujuan. Tapi menjadi sebuah kegiatan yang fungsional. Ya, Mbak, ada rasa khawatir nggak pertama kali mengenalkan Raihan dengan lingkungan di luar dari rumah? pasti Mbak itu pasti ada. Ada ucapan atau kata yang kadang nggak terduga gitu loh. Tahu-tahu pas di nasi itu, assalamualaikum, ngasih nasi, terus dia ngajak ngobrol yang lainnya. Nggak apa-apa. Itu kan orang ada yang nyaman, tetapi bagaimana sebelum berangkat berkali-kali bagikan nasi, biasanya kami baca dulu aturan-aturan. Kayak hari ini, saat aturan. Oke, Oh yang apa mau itu? kita obrol. Oke, oke. Jadi ini merupakan salah satu bentuk komunikasi dengan Raihan ya Mbak ya. Oke, Mbak lagi apa namanya? Eh, Mbak ini kan membagikan nasi dengan Raihan. Kemudian pernah ada pengalaman yang ini nggak yang membuat Mbak itu akhirnya sempat memikirkan udah deh Rehan nggak usah aku ajak keluar. Adakah pengalaman-pengalaman yang seperti itu atau ya boleh dua pengalaman diceritakan, pengalaman yang menyenangkan dan yang kurang menyenangkan selama Rehan ikut kegiatan berbagi nasi itu. Kalau misalnya yang pernah yang nggak menyenangkan, rehan sih Mbak, kadang-kadang di sebelum menyapa kaki kita mau lewat mana, mau seberapa jauh, karena sih kita kelilingnya berangkatnya lewat mana, lalu diakhiri mau beli minum, kadang-kadang di tengah jalan kan ada jalan ditutup, kita harus lewat jalur lain, gitu kan, dengan sesuatu yang tiba-tiba berubah. Oke. Dia marah, nangis, menenangkan dulu, dia duduk dulu pinggir jalan, kita diem apa gitu, kopi dulu, minum dulu gitu, nanti kita jalan lagi kayak gitu. Dia sih tapi kalau untuk perkenalan lain kayaknya nggak ada yang ini, justru sempat banyak hal yang bikin gitu. Kadang-kadang kalau saya sama Rian sedang sekolah, kadang kita di orang yang kita nggak kenal. Oke. Untuk kita disapa petugas sampah dia dan itu bukan dari jadwalnya kita bagi-bagi. Jadi monggo Bu, monggo Pak, gitu. Gitu ininya. Ini Mbak Nihan membagikan nasi sedekah nasi Jumat ini sama Rehan naik apa Mbak? Motor. Biasanya awal-awal itu saya sama Rehan. Ternyata mereka juga perlu perhatian dan kita reschedule di mana kita bagi nasinya ada beberapa tahunnya sudah banyak sekali yang bagikan nasi. Ini dari saran-saran yang menerima. Kemudian yang kedua di akhir-akhiran tuh biasanya lebih ramai orang-orang keluar, biasanya lebih ketemu banyak orang. Ada yang tanya bagaimana cara Rehan mau diajak bagi. Pertama, reinforcement menurut kami itu cukup kuat banget. Rehan yang berkeliling gedung, melihat jalan, melihat banyak hal. Dia sebenarnya tidak mau ketinggalan perubahan. Dia hari ini bang itu ternyata sudah pindah, nggak di situ. Gitu. Oh hari ini toko ini tutup.
Buku yang lainnya itu yang rehan itu sampai rumah kan mencocokkan dengan yang ada di Google. Dia akan cocokkan di peta Google, edit, dia mau ngasih saran tutupnya dan itu yang rehan. Dan ini kuat banget. Jadi lebih mudah untuk kamu belajar rehan, mengajar rehan, bagi nasi. Awalnya hanya berkeliling aja rehan boleh motor. Itu mungkin sekitar 2 bulan. Oke. Kemudian berikutnya rehan mau turun tapi sekali. Jadi dari sekian bulan dia mau ngasih sekali, nggak mau yang takut misalnya itu. Tapi dengan berjalan waktu berharap dia turun 2 kali, dia mau ganti pakem dengan airnya bukan dengan itu dia lama-lama dan malah sekarang lagi Rebo belum ngasih jadwal dia kan tanya mama mau apa jam berapa sampai gitu nanti yang Sabtu pagi atau sore dia jadi itu jadi penyemangat gitu saya pas aku belum confirm lah. Iya, Mbak Nihan, saya kan pernah melihat aktivitasnya Mbak Nihan ya, termasuk ketika Mbak Nihan mempersiapkan Rehan untuk keluar dari rumah, kemudian naik kereta api untuk pertama kalinya, berbagi nasi untuk pertama kalinya. Kemudian saya pernah melihat salah satu langkah yang Mbak Nihan lakukan untuk mempersiapkan Rehan keluar dari rumah, memperkenalkannya ke dunia luar, itu dengan memakai pin atau stiker gitu ya. Itu kenapa Mbak? Kenapa pakai itu? Biasanya itu tertulisnya apa Mbak? Tertulisnya I am autism atau apa itu yang saya pernah baca itu? Ya, different not life autism gitu. Sebenarnya kalau di umum kadang respon Rehan yang terduga gitu. Tiba-tiba dia tepuk tangan. Beberapa orang ini apaan sih aneh gitu. Ya mereka nggak apa-apa tetapi kaget gitu. Jadi Mbak dengan itu saya nggak pernah menjelaskan orang ketahui tetap sebisa mungkin saya mau beli barang kita mau naik kereta dan bicara boleh keras dan saya bawa catatan apa yang in case ada sesuatu lepaskan dari di bawah satu spesial. Oke. Jadi ini lebih pada Mbak Nihan mempersiapkan Rehan ya, bukan mempersiapkan reaksi orang bertemu dengan Rehan ya. Betul. Itu bukan untuk memakai bahwa ini lo anakku buat bahwa bagaimana anak nggak bisa mempersiapkan dirinya. Tapi selama ini Rehan yang tiba-tiba menjauh atau takut itu nggak ada sih Mbak ya. Pada saat Rehan ngomong kalau kayak tadi dia tiba-tiba excitednya sampai dia orang iya itu terjadi. Sebenarnya juga untuk kenyamanan ada nggak semua kondisi saya pakai kondisi Rehan itu full oke. Lingkungan yang akan kami datangi teradaptasi dengan baik ya nggak? Oke, berarti sebagai bentuk preventif Mbak Nihan juga melakukan research ya. Ini kira-kira bisa diterima Rehan dan lingkungan terima Rehan nggak gitu ya? Oke. Mbak, Rehan namanya?
Ya Kayak Mbak. Rehan misalnya kadang belanja itu dekat rumah ya saya nggak pakai pipi karena warungnya sudah saya WA Mm-mm. belanja itu saya buat catatan itu jadi nggak masalah gitu. Mm-mm. Dan untuk circle atau lingkungan keluarga pasti sudah tahu ya kondisi ini. Dan apa namanya, dari kegiatan relawan ini kemudian Rehan juga antusias. Pelajaran apa yang Mbak Nihan dapatkan? Kalau pelajaran dari Rehan mengambil satu poin tentang komitmen dan konsisten ya. Mm-mm. Oke, saya juga mencatat Komitmen bahwa saya setiap pekan bagi nasi, saya komitmen untuk membagi nasi bentuk bagi nasi bentuk mama, dan saya konsisten untuk itu rutin. Oke. Kalau pas nggak bagikan nasi kayak gini, kami pas ini nggak ada bagikan nasi, biasanya harus cerita dulu ke Rekan sebelum. Kalau nggak nanti dia akan rewel untuk kenapa nggak bagikan nasi, kenapa ini gitu. Jadi sebelum puasa aku bikin bahwa selama bulan puasa kita, terus nanti dia tanya lagi, Mm-mm. kalau gitu saya berkelilingnya gini, Oke. ya tetap ada catatan. Gitu. Jadi Mbak Nihan juga menerapkan konsep reward. Berarti apakah menerapkan konsep punishment juga? Saya Adakah lebih bentuk lain dari kata punishment yang lebih sederhana yang Mbak lakukan untuk perlakukan berikan ke Rehan ataupun Raka? saya lebih senang menggunakan motivasi Mbak Tia daripada word and punishment. Gimana Mbak? Pertama itu Heeh. motivasi. Saya lebih Motivasi, senang oke. menggunakan motivasi atau penguat Mm-mm. untuk kami. Punishmentnya nggak ada. Kalau jadi sesuatu dia nggak dapat itu gitu. Udah selesai. Dan konsep itu diperkenalkan dari awal ya Mbak ya? Iya. Oke, Mbak Nihan, di usia berapa Mbak Nihan tahu kalau Rehan ini ataupun Raka ini mengidap autisme? Usia Rehan 1 tahun saya sudah ada yang nggak. Apa itu Mbak? Yang membuat Mbak ragu itu apa Mbak? Kayak misalnya respon dada, respon nggak seperti anak pada umumnya. Tuh. Kemudian juga pola tidur, apa namanya, beberapa sorry juga itu kan saya tahu bahwa itu sensori. Seperti kalau dengar suara blender, tiba-tiba menjerit kencang-kencang responnya. Dia dengan suara keran air dia juga histeris. Oke. Kemudian untuk sosialnya juga cuek, hubungannya nggak begitu sama, begitu antusias untuk bermain dengan teman banyak itu hal-hal yang saya jadi titik poin. Selain ada banyak itu 2 atau 3 itu. Jadi Mbak Nihan mulai mengidentifikasi itu ya, merasa bahwa Rehan berbeda, gitu ya. Betul. Ketika tahu Rehan berbeda, apa yang Mbak rasakan? Saya langsung berpikir bahwa saya Kenapa Mbak? untuk menangkap informasi ini. Oke, mulai Ada mencari apa tahu. dengan Rehan? Oke. Jadi saya mulai cari informasi, saya mulai coba ke dokter untuk ke bidan sampai
umum tertentu, tolong diobservasi ya Bu, nanti kita lagi isi berapa bulan kita observasi seperti itu. Jadi Mbak Nihan ketika mengetahui Rehan mengidap autisme di usia 1 tahun tidak syok, malah mencari informasi gitu ya, mencari apa yang harus dilakukan. Oh, syok juga. Oke. Bentuk syoknya kayak gimana Mbak? Bentuk syoknya? Bentuk syoknya udah nggak bisa diceritakan, marah, iya, menyalahkan diri sendiri. Oke. Semacam protes, ya kenapa saya gitu kan, saya pada Allah gitu, terus macam-macam segala macam. Tapi dalam shock saya itu saya pikir saya boleh shock, tapi saya harus mencari untuk anak. Oke, keluarga bagaimana Mbak ketika tahu buah hatinya Mbak Nihan ini mengidap autisme? Untuk keluarga besar itu sebenarnya mereka ingin support, tapi supportnya dalam bentuk Seperti apa Mbak? jadi kalau ketemu Rehan jalan keliling-keliling, terus bukan ada hal perilaku yang spesifik nggak seperti anak pada umumnya, itu aku gak tega lihat anak. Jadi ada beberapa orang justru melihat dulu, aku bukan nggak mau ketemu tapi aku gak tega seperti itu. Ketika mendengar yang seperti itu, apa yang Mbak Nihan rasakan? Ya semakin shock waktu itu. Tetapi dengan berjalannya waktu kami sepakat bahwa oke, kita menguatkan dulu, menguatkan saya dulu, saya butuh bantuan dulu, kita jalan bareng dulu kayak pelan-pelan bertahap keluarga besar, tapi kita dulu yang ajak banget. Bukan berarti terus mengucilkan atau nyukurin apa gimana, lebih batas bahwa aku nggak tahu apa yang harus kan gitu loh untuk anakmu, tetapi aku tidak ketemu gitu, dan sakitnya juga nggak siap. Jadi pada acara keluarga kita harus memilah yang mana saya bisa datang, yang enggak. Oke. Berarti butuh energi besar untuk mempersiapkan bahwa ini adalah Rehan, he special, dan dia patut kita syukuri keberadaannya gitu ya. Suami bagaimana Mbak? Alhamdulillah bagus nih Mbak, berarti lingkungannya mendukung banget. Kalau Pak Wari bagaimana Mbak? Selalu sekata? Support, tetapi juga sama. Tolong kasih tahu apa yang saya untuk saya bantu gitu. Kalau untuk bantu diri di rumah oke, masalah mau mandiin, mau ini, untuk hal-hal yang lain itu aku cari gitu. Misalnya kalau untuk bagi nasi, bisa nggak waktu itu Pak Wari nggak pede. Aku nggak bisa, aku nggak berani gitu. Dengan berjalannya waktu, saya jalan gini, bawa ikatan ya kan dia oke gitu. Terus nanti kalau jalan, kalau dia rewel, pulang aja dulu gitu. Kita bandingkan lagi gitu. Jadi dari sini saya tahu ada korelasinya antara relawan dengan autisme. Dari sudut relawan atau bentuk kegiatan relawan ini membuat Rehan yang autisme bisa berinteraksi dengan lingkungan. Oke Mbak, ini nggak berasa ya kalau kita ngobrol ya, tapi apa yang Mbak persiapkan untuk Rehan dan Raka? Yang saya persiapkan adalah dalam rumah ini, karena saya sangat suami berpikirnya
pendidikan utama anak-anak adalah di kemudian kami juga bermitra dengan sekolah karena kami bisa semuanya. Untuk selanjutnya apa yang kita bisa lakukan untuk Raka bisa menggunting apa yang kita persiapkan untuk Rehan suka IT, apa yang nanti akan berkarya. Dan tentu mereka tidak paham ya apa itu sedekah, itu memberi, apa itu berbagi. Cara nalanya paham karena kami masih sebatas hitam dan putih dan ya baik salah dan abu-abu ini masih paham. Tetapi kami berkomitmen bahwa kami tidak akan mereka bersama-sama betapa bareng-bareng dalam halo lagi ada bagi kita pada kami bersama-sama mendapatkan energi untuk melalui dengan karena saya nggak mungkin sering banget mengajak anak-anak mereka belum paham ada dan bagaimana berperilaku di masjid. Oke. Mbak Nihan, ini saya mau tanya lagi. Apa namanya? Apakah Mbak Nihan mencatat setiap perubahan-perubahan kecil yang dialami Rehan dan Raka atau yang mereka lakukan hal-hal sederhana yang itu menunjukkan progres ataupun malah regress? Apakah Mbak mencatat? Kemudian apakah ada evaluasi di situ? Di dan medsos. Okay. Dulu saya rajin punya buku untuk seru ya. Iya. Akhirnya saya berkomitmen ini ada blog, ada Instagram, ada WA, ada beberapa poin yang kami bisa ceritakan dan orang bisa simak ceritanya diambil atau enggak apa-apa tahu pertama sebagai karena juga ini loh itu Mbak Fani tanya main apa di belakang. Itu tuh di belakang tuh banyak hal yang disebut tuh nanti kalau dia sedang butuh kadang kami alihkan untuk gitu. Oke. Mbak, ini udah mau deket jam 5 ya. Sebetulnya saya pengen ngobrol lagi banyak. Mudah-mudahan ada kesempatan lagi kita ngobrol seputar autisme, dunia kerelawanan yang ternyata memang dampaknya luar biasa, di mana di situ juga adalah momen di mana Rehan sudah one step closer untuk bisa lebih memahami dunia itu seperti ini gitu kan ya. Mbak, apa yang pingin banget Mbak sampaikan ke Rehan, ke Raka yang belum sempat tersampaikan? Kan gitu mati. Aduh, apa ya? Yang pasti saya bawa mama saya, apapun bentuk mama adalah mama saya. Mungkin kadang saya ngomong, tapi saya itu mungkin kadang saya tegas sih mama saya. Kadang juga bercanda, mama. Itu aja sih Mbak ya. Tuh kan Mbak Tia gitu deh. Yang baru saja Mbak Nihan sampaikan, walaupun Rehan Raka di belakang sana sedang sibuk, mudah-mudahan tersampaikan dan anak-anak merasakan getaran-getaran
kasih sayang dan doa yang terpanjatkan untuk mereka. Dan doa kita semuanya mudah-mudahan Rehan Raka, Mbak Nihan, Pak Wari, dan yang belum saya sebutkan semuanya sehat-sehat dan selalu bisa bersyukur dan menerima apa yang sudah Allah berikan. Baik buat Amin. Terima teman-teman, kasih. sama-sama Mbak. Ini menjelang akhir malah banyak yang bergabung ini ya. Artinya ini harus ada percakapan berikutnya ini. Karena ada sesuatu atau ada beberapa hal yang akan saya tanyakan. Dan mudah-mudahan di pertemuan berikutnya sambungan internetnya lancar, sinyal tidak terputus dan tidak echoing baik dari saya maupun nanti dari Banian ataupun dari teman-teman. Dan baik buat teman-teman yang sudah bergabung di Ngabuburit bareng Sedekah Oksigen dan juga Asa Perempuan dengan narasumber kita Banihan Wardi Sesulih, kemudian ada Rehan tadi yang sempat bergabung dengan kita, dan juga para orang baik yang sudah menyempatkan waktunya live Instagram bareng kita juga. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini ada manfaatnya. Kita sambil belajar banyak dari sosok seorang Nihan, di mana dengan anak-anak yang spesial amanah dari Allah ini banyak PR yang masih harus dikerjakan. Doa kami untuk Mbak Nihan, Rehan Raka, Pak Wari atau siapapun tetap semangat dan selalu berbuat dalam kebaikan. Ya. Terima kasih Mbak Tia. Oh iya, Terima gift-nya kasih jangan lupa semuanya. katanya Mbak Fani. Apanya? Siap. Gift-nya jangan lupa. Ini gift ini yang bikin Oh siapa? iya. Kerjasama antara Mbak Nihan dengan Raka kah? Gift-nya nanti kami nggak tahu, mungkin masker, mungkin lipat ya Mbak. Insya Allah yang hadir hari ini itu kerjasama kami. Nanti ada bagian penting gitu. Insya Allah nanti saya bisa memberi janjinya ada Idul Fitri nanti untuk anak kita. Oke. Baik. Mbak Tia, saya boleh? kalimat, kami tidak menunggu kayu karena kami sudah tidak menunggu kayu secara materi. Kami menyempatkan untuk bisa menjadi waktu, menjadi relawan waktu, karena memaksa menyempatkan diri tadi. Jadi kami tidak menunggu kesempatan, tapi kami menyempatkan diri. Itu aja sih Mbak Tia. Karena rasanya kayaknya dengan dua anak kami tidak memaksakan. Oke. Ini Mbak, ini ada gift yang akan kita pakai. Kita berikan ke yang bergabung dengan kita gitu ya. Yang bisa menjawab pertanyaan dari story kita atau dari percakapan kita. Untuk 2 orang ya Mbak Nihan ya. Oke. Buat teman-teman yang lagi menyimak obrolan kita di Ngabuburit bareng Sedekah Oksigen dan Asa Perempuan, ini pertanyaannya dari saya atau dari Mbak Nihan nih? Dari Mbak Tia aja saya udah bisa. Oke, apa ya pertanyaannya ya? Apa ya? Apa pertanyaannya nanti nanti di komen on air hari ini, nanti bisa komen di Instagramnya Sedekah Oksigen, di komen juga. Gitu kan? Mau langsung live. Iya. Tadi juga sebetulnya ada permintaan untuk bergabung dari Ari Rosma. Tapi saya juga terlewat ini ya. Tapi mudah-mudahan Ari Rosma tidak berkecil hati dan masih bisa mengikuti live Instagram kita gitu ya. Oke. Pertanyaannya adalah, saya sudah nemu nih Mbak, siapa nama anak Mbak Nihan yang tadi ikut live Instagram bareng kita? Sekali lagi pertanyaannya adalah, siapa nama anak Mbak Nihan yang tadi yang juga ikut live bareng kita?
Nah, pertanyaan kedua saya juga udah nih, Mbak. Nah, oke, apa tuh Mbak? Sedan Malang, kapan pertama kali berlangsung? Oke. Tadi disebutkan oleh Rehan. Iya betul. Saya boleh jawab berarti nih ya. Boleh. Oke, berarti kita tunggu jawabannya sampai atau em, apa namanya DM aja ya, DM ke Sedekah Oksigen gitu ya. Ya, boleh. Gitu ya, akan ada 2 orang yang beruntung yang mendapatkan gift dari percakapan obrolan kita dengan Buburit Bareng Sedekah Oksigen dan Asa Perempuan. Oke, begitu ya Mbak Banihan dan juga teman-teman semuanya. Sekali lagi, pertanyaannya adalah siapa nama anak Mbak Nihan tadi yang ikut live? Bisa jawabannya langsung aja DM ke Sedekah Oksigen. Dan baik teman-teman, untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya ini akan menunggu azan maghrib dan tentu teman-teman juga sudah mempersiapkan. Terima kasih sekali sudah bergabung bersama, sudah menyempatkan untuk menyimak obrolan kami yang ya ini mudah-mudahan kita bisa terus membersamai dalam kebaikan dan banyak doa-doa baik untuk kita semuanya. Terima kasih Mbak Nihan, tetap semangat dengan apa yang Mohon maaf jika ada yang ya, saya juga semuanya. Jika ada yang kurang berkenan, Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman relawan Sedekah Oksigen, donatur Sedekah Oksigen maupun semuanya yang sekarang lagi menyaksikan obrolan kita. Kita ketemu lagi dalam kondisi yang menyenangkan dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya, dan siapa tahu akan ada topik lanjutan dari pembahasan seputar autisme ataupun kerelawanan. Saya Tia Ezar mewakili teman-teman dari Sedekah Oksigen maupun Asa Perempuan mohon pamit undur diri. Teman-teman selamat menjalankan ibadah puasa esok dan mudah-mudahan puasa hari ini dan ibadah yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam saya buat Rehan, Raka dan semuanya yang ada di rumah Pak Waris sekalipun juga. Baik, terima kasih teman-teman. Siap ya, Raka soal saudara. Siap. Oke, terima kasih Mbak Tia. Sama-sama Mbak. Oke teman-teman, terima kasih sudah bergabung dan mudah-mudahan kita masih bisa terus membersamai teman-teman semuanya dengan obrolan-obrolan lainnya, dengan topik-topik menarik lainnya. Jangan lupa untuk terus mendukung kegiatan Sedekah Oksigen karena kita juga punya kegiatan selain sedekah nasi Jumat, berbagi di setiap hari Jumat. Ada Kadaro, kas darurat, di mana ini merupakan kegiatan penggalangan dana. Kita respect ataupun kita sigap dengan kondisi darurat. Kemudian ada program BSSO, beasiswa balik sekolah dari Sedekah Oksigen, ada soji, ada alat sekolah dan banyak lainnya. Terima kasih semuanya, kita ketemu lagi. Mohon maaf lahir batin sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.